Bagi Akram, permintaan ini adalah permintaan yang sangat tulus dan berdasarkan hatinya yang selalu menginginkan Edelweiss. Namun, bagi Edelweiss, sikap ini tidak lebih sama seperti dahulu ketika Akram mencoba merebut hatinya. Ini sama seperti dulu, Tuan memelukku dan mengatakan jika Tuan tidak akan meninggalkan aku, Tuan mengatakan seluruh kata cinta yang pada akhirnya meluruhkan hatiku, kata Edelweiss. Saat itu aku merasa telah mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah aku dapatkan selama ini, tetapi kemudian tiba-tiba saja Tuan menjadi lelaki paling jahat yang menjatuhkan harapanku, lanjutnya. Aku sungguh tidak mengerti mengenai alasan mengapa Tuan melakukan itu, akan tetapi hatiku sudah terlanjur hancur. Menju Tuan, apakah yang akan dilakukan ayahku jika tahu semua yang aku lalui bersama Anda dan bagaimana Anda melukai aku? Tanyanya. Ayahku akan murka dan akan melakukan apa saja untuk melindungi aku. Ibuku mungkin akan syok dan penyakitnya akan menjadi lebih parah, ujar Edelweiss. Dari semua alasan itu, aku sama sekali tidak bisa kembali kepadamu, jadi tolong biarkan aku pulang, pintanya. Tuan harus sadar jika kita memang tidak akan bisa bersama, tegas Edelweiss. Edelweiss berbicara dengan lembut, walau dia tidak bisa memungkiri dari semua penjelasan Akram dia hampir saja luluh karena hatinya memang tidak akan pernah melupakannya. Dek, dek, dek. Saat Edelweiss mengatakan itu dengan nada yang lembut, jantung Akram berdegup sangat kencang karena tubuhnya bersentuhan dengan Edelweiss. Sebenarnya sekarang tubuhnya sudah panas dan kepalanya sedikit pusing, di mendengar semua ucapan Edelweiss, tetapi penolakan itu sama sekali tidak menyakitinya karena penolakan itu tidak akan menghentikan Akram untuk mengejarnya. Sudah 5 tahun aku tidak pernah merasakan ini. Aku juga tidak pernah melakukan itu dengan siapapun karena hatiku yang selalu menginginkan wanita ini, pikir Akram dalam hati. Astaga, bagaimana ini, di momen seperti ini mengapa milikku menjadi bangkit dan bersemangat? Ini pasti karena Jasmine dan Valet, aku sudah lama sekali tidak melihat mereka berdua. Akram berseru dalam hatinya, dia merasa momennya sangat tidak tepat, walau sebenarnya dia tidak bisa disalahkan karena sejak awal hanya Edelweiss yang mampu membangkitkan gairahnya sampai ke puncak. Di saat Edelweiss merasa momen ini sangat sedih dan damai karena keduanya berbicara dengan sangat lembut dan dari hati ke hati. Edelweiss menyadari ada sesuatu yang keras di bawah sana, matanya berkedip-kedip dan dia memiliki ke bawah. Matanya langsung melebar dan pipinya merah sekali. Dasar mesum. Seru Edelweiss secara spontan mendorong Akram, dan langsung menutup mulutnya dengan tangan karena syok. Bisa-bisanya di saat seperti ini, astaga. Aku sungguh tidak habis pikir, Tuan mesum yang tidak tahu waktu. Ketus Edelweiss menghentakkan kakinya dan pergi meninggalkan Akram dengan nafas yang berat dan langkah yang sangat cepat. Akram berdeham. Mau bagaimana lagi, hanya kau yang aku inginkan. Aku sudah menahannya selama 5 tahun, kata Akram. Sabar ya adik kecil, aku akan mengejarnya mati-matian, kalau bukan dia aku tidak akan melakukan itu dengan siapapun. Geram Akram di mana pipinya juga sedikit merah, dia menelan salivanya dan segera mengejar Edelweiss yang berjalan cepat sekali pergi darinya. Dasar mesum, padahal aku sudah mengatakan sesuatu yang sangat mengharukan, bisa-bisanya di saat seperti itu, itunya mengeras dan gerutu Edelweiss. Apa yang sedang aku ucapkan, jangan jadi mesum seperti dia. Lanjutnya mengusap kasar rambutnya dan mencoba mengalihkan perhatiannya dari apa yang sebenarnya terjadi, ia harus segera pulang. Tetapi saat dia melangkah dengan cepat, dan dia sedang menunduk karena menggerutu, dia melihat sendal rumah lelaki itu sudah sejajar dengannya di mana Akram sudah mengikutinya. Mata Edelweiss kembali melebar dan dia terperanjat kaget, dia melihat ke belakang dan menyadari jika Akram pasti mengejarnya dengan sangat cepat. Kenapa mengikutiku Tuan mesum? Seru Edelweiss. Aku bilang aku mau pulang.
Gerutu Edelweiss masih kesal, dia mengepal tangannya dan pipinya mengembung. Dia kembali berjalan menuju lobi kediaman itu. Akram yang saat ini sedang menahan gairahnya tetap saja sok bersikap cool dan sangat percaya diri. Aku akan mengantarmu pulang, mengenai hal itu kau tidak bisa menyalahkan aku, ini terjadi secara alami karena hanya kau yang kuinginkan. Ujar Akram. Milikku ini eksklusif hanya ingin kamu saja. Kau harus bangga dengan itu. Seru Akram benar-benar sangat percaya diri dan ucapannya sungguh di luar dugaan dan tidak akan seorang pun menyangka jika perkataan itu keluar dari mulut Akram Granddawn. Saking syoknya Edelweiss mendengar apa yang dikatakan oleh Akram, dia sampai berhenti dan menahan nafasnya sejenak. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengatakan itu? Sungguh lelaki ini sangat aneh dan pemikirannya terlalu di luar dugaan. Gerutu Edelweiss pelan. Dia sama sekali tidak berubah. Lanjutnya masih syok dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Akram dengan nyaring dan percaya diri. Di saat yang sama di kamar Matthias, "Ibu?" tanya Matthias. "Adik." Lanjutnya. "Nona calon istri ayahku itu membicarakan hal yang aneh," ujar Matthias. Tapi, aku sangat suka ketika dia menggendong aku dan memelukku, dia mengatakan selamat ulang tahun untukku. Jangan, kata Matthias. Mata mungil Matthias melebar, pipinya yang tembem itu memerah dan jantungnya berdegup sangat kencang. Ya, sebenarnya dia sudah terbangun sejak ayahnya berisik sekali hendak menggoda Edelweiss, tetapi karena pelukan wanita calon ibunya itu sangat hangat dan membuatnya seolah rindu, Matthias tetap berpura-pura tidur dan pada akhirnya mendengar apa yang dikatakan oleh Edelweiss kepadanya. Matthias yang menyadari jika ada sebuah misteri menantinya dan bagaimana nampaknya dia akhirnya mengetahui alasan mengapa dia tidak memiliki ibu sejak ia lahir akan menemukan jawabannya. Ya, Akram selalu mengatakan kepada Matthias jika Faya bukanlah ibunya dan bagaimana Matthias harus merahasiakan itu dari siapapun. Akram melakukan hal itu karena hatinya tidak terima jika anaknya dengan wanita yang sangat ia cintai diklaim menjadi anak dari wanita yang lain. Jadi, Akram memutuskan memberitahunya kepada Matthias sejak dini walau tidak memberitahu siapa sebenarnya ibu aslinya. Pada awalnya Matthias tidak terlalu peduli, karena dia sudah berlimpah kasih sangat dari ayahnya dan seluruh anggota mafia ayahnya yang memang sudah dianggap keluarga oleh Akram. Tetapi ketika bertemu Edelweiss yang jika menilai dari ucapannya jika dia adalah ibunya membuat Matthias bersemangat. Jujur saja Matthias ingin lebih dekat dengan calon istri ayahnya itu, dia merasa dia sangat merindukannya walau tidak mengerti karena apa. Matthias yang begitu senang itu naik ke atas ranjang dan berdiri di sana, dia melipat tangannya dan dia terlihat begitu percaya diri. Ho, aku mencium adanya drama yang akan membuat ayahku bahagia. Ayah tenang saja putramu yang sangat bisa diandalkan ini akan mendukungmu, ujar Matthias. Pertama-tama aku butuh Paman Shin, aku akan menggali informasi darinya. Lanjutnya. Kedatanganku ke Inggris memang adalah keputusan yang sangat tepat, kata Matthias begitu percaya diri, ia yakin dia akan mendapatkan fakta yang sangat mencengangkan. Tetapi walau bagaimanapun, dia memang akan membantu ayahnya mendekati Edelweiss jikapun wanita itu bukan ibunya. Matthias tidak mengerti cara menjelaskan perasaannya, di mana sebenarnya dia sangat tidak mudah percaya dengan orang baru, namun khusus dengan Edelweiss, hatinya langsung mengatakan jika wanita itu harus menjadi ibunya. Tidak perlu mengantarkan aku pulang, aku bisa memesan taksi online, aku bisa sendiri. Tegas Edelweiss. Edelweiss masih saja menolak, dia tidak mau terlalu dekat dengan Akram, dan nanti malah terbiasa dengannya. Edelweiss sudah memasang tembok paling kokoh dan tinggi di hatinya agar tidak luluh kepada Akram. Akram yang mendengar itu menghela nafasnya panjang, lalu dia berkacak pinggang dan memberikan Edelweiss dua pilihan. Hanya ada dua pilihan, aku mengantar pulang,
atau aku tidak akan mengizinkanmu pulang sama sekali, ujar Akram. Aku akan sangat senang jika kau memilih yang kedua, tapi pilihan ada di tanganmu, seru Akram. Kenapa jadi kau yang memberikan pilihan? Kenapa juga aku harus menuruti keinginanmu, balas Edelweiss. Kesabaranku benar-benar terbatas jika berada di sisimu, seru Edelweiss merogoh ponselnya dan hendak memesan taksi online. Akram yang menyadari itu langsung merebut ponsel Edelweiss dan berjalan begitu cepat menuju lobi dan masuk ke dalam mobil. Ponselku, seru Edelweiss. Lelaki menyebalkan itu, gerutunya. Aku kesal sekali. Lanjut Edelweiss menghentakkan kakinya dan mengejar Akram yang sudah masuk ke dalam mobil. Setelah itu keduanya masih berdebat untuk beberapa saat, tetapi Edelweiss yang menyadari malam semakin larut membuatnya menjadi khawatir kepada Nathan. Menurutnya percuma juga berdebat dengan Akram, karena dia pasti akan kalah. Aku tidak akan memaafkanmu untuk ini. Gerutu Edelweiss sembari masuk ke dalam mobil. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari Akram di mana Akram nampak bahagia sekali ketika Edelweiss duduk di sisinya lagi. Dia menatapnya dengan sangat dalam, perasaan bahagia yang tidak dapat terukur ini, dia menyadari jika dia benar-benar tidak boleh kehilangan Edelweiss lagi. Berikan ponselku. Ketus Edelweiss lagi tanpa melihat ke arah Akram. Dia kesal tetapi kekesalan ini bukanlah kemarahan yang hebat, entah kenapa Edelweiss merasa kekesalan ini sama seperti kekesalan dulu saat mereka bersama dan Akram selalu membuatnya kesal dengan tingkah lakunya yang di luar nalar. Kau sangat menggemaskan ketika marah, kau terlihat sangat sama seperti dulu, hanya saja kau semakin cantik, puji Akram. Hari ini adalah salah satu hari terbaik untukku, bisa bersama denganmu dalam waktu yang lama, lanjutnya. Terima kasih sudah tetap sehat dan memiliki energi yang banyak untuk marah-marah, aku sangat merindukan semuanya darimu, ujar Akram tersenyum lebar sekali. Tidak nampak sedikit pun kengerian di wajahnya, yang ada hanyalah senyuman seorang lelaki yang jatuh cinta kepada seorang wanita dan hatinya begitu setia kepadanya. Edelweiss tanpa sadar langsung menoleh ke arah Akram, dia meraih ponselnya dan mobil segera melaju setelah itu. Kali ini, Akram menyetir sendiri, walau tentunya banyak anggota yang mengikuti mereka dari belakang. Edelweiss terdiam sesaat ketika melihat senyuman itu, senyuman yang juga ia lihat ketika Akram menjemputnya dari kursi taman belakang villa dahulu. Hanya dalam waktu singkat, Edelweiss sudah tiba di minimarket yang dekat dari rumahnya, dia tidak ingin diantar sampai rumahnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia langsung pergi begitu saja, padahal Akram masih mengatakan sesuatu, tetapi Edelweiss sama sekali tidak mau mendengarnya. Aku tidak mau dengar apapun lagi darinya, aku takut jika aku terus mendengarnya maka sama seperti dulu, maka aku akan luluh dan menjadi bodoh. Ucap Edelweiss kepada dirinya sendiri. Dia berlari dengan sangat cepat dan ketika tiba di depan gerbang rumahnya dia mengatur pernafasannya terlebih dahulu. Lalu setelah itulah ia masuk ke dalam rumah. Ibu. Nathan yang menahan kantuknya karena tidak mau tidur sebelum bertemu ibunya langsung berlari memeluk ibunya. Nathan, kenapa belum tidur sayang? Tanya Edelweiss langsung menggendong Nathan yang menangis itu. Sebenarnya seharian penuh Nathan baik-baik saja, dia ingin menjadi anak yang dewasa di mana dia tidak ingin terus merepotkan ibunya, tetapi selama setengah hari tidak bertemu ibunya sudah membuatnya sangat sedih, khawatir dan rindu. Jadi karena itulah ia menangis. Ibu. Nathan hanya menangis, dia tidak bisa mengatakan apapun, dia hanya akan tenang jika tidur dalam pelukan ibunya. Edelweiss yang juga jadi sedih karena dia meninggalkan Nathan selama setengah hari merasa hatinya seperti diremas, dia mengusap pundak Nathan dan menggendongnya sembari berjalan ke kamar. Nathan yang sebenarnya sudah mengantuk langsung tidur ketika ibunya menenangkannya sembari memeluknya. Tidurlah anak kecil ibu yang cengeng,
bisik Edelweiss mengusap pipi Nathan yang sudah ia rebahkan di atas ranjangnya. Malam ini, Edelweiss akan tidur bersama putranya karena jika tidak maka dia akan menangis depankan malam karena baru saja bertemu Matthias. Keesokan harinya di kediaman Akram, "Kentang kecil, kenapa kau menggangguku? Aku sedang pacaran." Mengganggu seorang dewasa saat pacaran adalah dosa yang sangat besar, kau tahu. Seru Shin. "Aku bukan kentang kecil paman. Aku Matthias sudah besar dan bisa melakukan segalanya sendiri." Gerutu Matthias lagi-lagi kesal dipanggil kentang kecil oleh Shin. Shin sudah memanggil Matthias sebagai kentang kecil sejak Matthias lahir. Jadi semua orang terkadang memanggilnya demikian. "Aduh imutnya, jangan kesal dong Matthias, anak yang sudah besar dan hidup sendiri," ujar Shin. "Alias kenyang kecil," lanjut Shin meledak Matthias dan langsung mencubit pipinya yang menggembung itu pelan. Matthias yang menyadari percuma melarang paman Shin untuk tidak memanggilnya dengan sebutan kenyang kecil segera menghela nafasnya panjang. "Paman, pertama-tama berjanjilah paman akan berbicara jujur, aku butuh paman dalam hal ini, aku misi rahasia dan aku membutuhkan paman sebagai informan utamaku," kata Matthias berbicara dengan serius. Tetapi malah menambah keimutannya, dia sangat imut dan menggemaskan karena pipinya yang tembem itu. "Of. Shin tertahan. Iya, aku akan menjadi informanmu, cepatlah katakan, aku mau pergi kencan lagi," seru Shin tidak sabar. "Nona calon istri ayah yang tadi malam, ceritakan hubungannya dengan ayah. Tadi malam saat aku berpura-pura tidur, Nona itu memanggil aku sebagai putranya dan katanya aku memiliki adik," ujar Matthias. "Aku mendengarnya dengan jelas, paman tahu sesuatu tentang itu kan? Ceritakan kepadaku, karena aku merasa senang saat bersama Nona calon istri ayah itu, rasanya seperti, aku tidak bisa jelaskan, jadi paman harus membantuku," lanjut Matthias. Matthias akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya ia ketahui, hal itu membuat Shin terdiam dan membeku. Dia terkejut karena Matthias benar-benar adalah keponakannya mengetahui semuanya lebih cepat dari dugaan. Dan yang membuatnya terkejut adalah dia menyadari jika keponakannya cukup licik karena berpura-pura tidur. Shin tidak menyangkal seluruh hal yang ia ajarkan dan katakan kepada Matthias membuatnya menjadi lebih pintar dan cepat dewasa. "Kentang kecil, kau telah tumbuh menjadi anak yang licik ya," ujar Shin. "Karena kau sudah mendengarnya secara langsung jadi mau apa lagi, semua itu kebenarannya," lanjutnya. "Tapi jangan beritahu ayahmu, bisa-bisa aku dikirim ke kutub utara jika aku mengatakan ini semua," kata Shin menjadi serius. Matthias telah mendengar semuanya dari Shin, nampaknya Shin memang tidak bisa menjaga rahasia apapun apalagi jika yang meminta adalah Matthias yang memiliki wajah yang sangat imut dan selalu bersikap sok dewasa. Pantas saja Nona calon istri ayah itu marah besar, tapi mau bagaimanapun aku tetaplah anak ayahku dan aku akan terus mendukungnya mau bagaimanapun, ujar Matthias. "Jadi, aku harus membantu ayah bersama Nona calon istri ayah, yang ternyata adalah ibu kandungku." "Hehe," lanjut Matthias berbicara serius awalnya, namun lambat laun pipinya memerah dan dia tidak bisa menahan senyumannya karena ternyata dia memiliki ibu kandung. Selama ini, Shin selalu mengatakan jika Matthias tumbuh dari pohon dan kebetulan saja diambil oleh Akram, dan menjadi anaknya. Saat pertama ia mendengar itu, Matthias menangis sejadi-jadinya dan percaya begitu saja. "Oh ya paman, jadi paman tidak memiliki informasi apapun mengenai adikku?" "Katanya aku memiliki adik," tanya Matthias kemudian menggeleng kepalanya dan menyadarkan dirinya. Dia harus kembali fokus untuk menjalankan misi pertamanya. Tidak. Tidak ada informasi apapun jika kau memiliki adik, tunggu dulu. Apakah ini berarti wanita yang suka menangis itu sudah memiliki suami dan memiliki anak bayi?" tanya Shin. "Jika begitu,
Lanjut Sin memberikan dugaan. Tidak mungkin. Aku yakin ada sesuatu yang lain, Paman jangan berspekulasi yang tidak-tidak. Seru Matias langsung berdiri dan mengepal tangannya dengan kuat. Paman harus membantuku dalam penyelidikan ini akan menjadi misi pertamaku sebagai anak yang sudah dewasa. Ujar Matias mengobarkan semangatnya. Sin yang tadi sempat terdiam dan terkejut saat Matias memotong pembicaraannya langsung tertawa. Di matanya Matias tetaplah bayi kecil yang sok dewasa, ukuran tubuhnya saja masih mini, pipinya menggembung, saat Matias mengepal tangannya malah terlihat sangat lucu karena tangan kecil itu terlihat seperti kentang bulat. VTTT. Hahaha. Tawa Sin. Sudah, kentang kecil kau duduklah dulu, dan minum, pasti kau sudah haus kan? Ujar Sin tertawa terbahak-bahak. Benar juga. Aku terlalu bersemangat, karena aku sudah dewasa aku jadi cepat lelah, ucap Matias. Hahaha. Sin masih tertawa. Astaga, perutku sampai sakit. Seru Sin masih terbahak-bahak ketika melihat Matias yang sok dewasa itu meminum susu dan ekspresi wajahnya sangat serius. Matias geleng-geleng kepala dan dia merasa pamannya sudah tidak bisa diselamatkan dari sikap anehnya ini. Benar-benar paman yang aneh, sudah tidak terselamatkan kalau begini, gerutunya pelan. Oh iya, aku ada ide. Seru Matias kembali bersemangat, dia memiliki ide yang sangat cemerlang sekarang. Di sisi yang lain, setelah malam itu, Edelweiss sama sekali tidak bisa tenang, dia merasa jantungnya berdegup sangat kencang dan dia tidak bisa konsen saat mengajar. Keluarlah dari otakku. Seru Edelweiss. Dasar lelaki mesum, pemaksa dan aneh. Lanjutnya. Aku sama sekali tidak bisa melakukan apapun karena tidak bisa melepaskan ingatan itu. Ujar Edelweiss cukup panik. Dia merasa tidak bisa berhenti memikirkan Akram walau hanya 1 detik saja. Hal itu membuatnya kesal, dia sedang berada di kamar mandi wanita dan membasuh wajahnya untuk mendinginkan kepalanya dan menyadarkan dirinya. Sadarkan dirimu Edelweiss. Ucapnya lagi segera mengusap wajahnya. Ketika itu ponselnya tiba-tiba saja berbunyi, dan saat ia melihat jika Jaden Smith menghubunginya, wajah Edelweiss langsung berubah dan dia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Halo Jaden. Seru Edelweiss. Edelweiss, maafkan aku baru menghubungimu, sejak saat itu aku merasa kau butuh waktu sendiri jadi aku menahan diriku untuk tidak menghubungi dan menemuimu, ujar Jaden. Aku sudah menceritakan hubungan kita dengan ibuku ingin bertemu denganmu, tenang saja ibuku pasti menerimamu karena memang hanya kau yang aku inginkan, lanjutnya. Edelweiss, aku benar-benar serius dengan hubunganku denganmu di kemudian hari, jadi percayalah padaku, kata Jaden kembali mengingatkan. Nafas Edelweiss tertahan sebentar, dia melihat dirinya di cermin dan menyadari hatinya sama sekali tidak bergetar saat mendengar itu. Wajahnya tidak bahagia sama sekali. Terima kasih Jaden, aku akan bertemu dengan ibumu, akan tetapi tolong jangan memaksaku untuk mempercepat hubungan kita, aku harus berjalan pelan-pelan karena ini semua terlalu tiba-tiba untukku, sahut Edelweiss dengan lembut. Dia menyadari jika ingin melupakan Akram maka dia harus berani mengambil keputusan yang berat. Aku mengerti Edelweiss, aku tidak akan terburu-buru, aku akan tetap menunggu, seru Jaden lagi dengan pasti. Ucapan itu mengakhiri panggilan telepon itu dan Edelweiss kembali termenung. Ya, Jaden adalah lelaki yang baik, dia sangat sabar, jika aku ingin melupakan Akram dan menghentikan aksinya maka aku harus mengambil keputusan yang berat. Serunya dengan nada yang bergetar. Hatinya sudah sakit hanya dengan mengatakan itu, tetapi mau bagaimana lagi, terlalu berat baginya untuk kembali kepada Akram, walau memang hatinya hanya tertuju kepadanya. Saat Edelweiss sudah menenangkan dirinya, ponselnya berbunyi lagi. Edelweiss melihat layar ponselnya, dan mengernyitkan dahinya ketika melihat nama di ponsel itu.
Calon suami di belakangnya ada tanda love, siapa ini? Gerutu Edelweiss syok saat melihat nama kontak itu di ponselnya. Halo, calon suami siapa ini? Serunya dengan nada yang cukup menekan. Dia merasa ponselnya mungkin baru saja dibajak atau yang lain. Calon suamimu sayang, sahut Akram yang memang memasukkan nomornya tadi malam ke ponsel Edelweiss dengan nama yang berlebihan itu. Edelweiss yang langsung tahu jika ini adalah suara Akram, dia langsung ingin mematikan panggilan itu. Sialan. Baru saja aku ingin mengeluarkannya dari pikiranku, tiba-tiba saja muncul dengan tingkah aneh dan menyebalkannya lagi. Gerutu Edelweiss dalam hatinya dan hendak mematikan panggilan itu. Jangan dimatikan dulu, ada yang ingin aku bicarakan, ini mengenai Matthias, seru Akram yang menyadari jika Edelweiss pasti hendak mematikan panggilan itu sesegera mungkin. Lagi-lagi dia menggunakan senjata pamungkasnya yaitu Matthias. 1 menit. Hanya itu yang dikatakan oleh Edelweiss yang dimana dia memberikan waktu 1 menit bagi Akram untuk menjelaskan. Matthias baru saja menghubungiku, katanya dia sedikit pusing, jadi dia ingin bertemu denganmu di rumah, ujar Akram. Aku sedang dalam perjalanan menjemputmu, seru Akram. Mendengar Matthias sakit sudah membuat Edelweiss tidak bisa berpikir jernih dan merasa harus segera menemui Matthias sekarang juga. Walau sebenarnya ucapan Akram sangat tidak nyambung, jika Matthias sakit seharusnya dibawa ke rumah sakit bukannya bertemu Edelweiss. Ya, semua ini terjadi karena memang ini adalah rencana Matthias. Apa karena dia baru naik pesawat makanya sakit? Astaga, tubuhku sampai gemeteran karena ini, ujar Edelweiss. Semoga kamu baik-baik saja, nak, lanjutnya. Edelweiss merasa terlalu khawatir, hal yang sama akan terjadi jika Nathan juga sakit. Dengan terburu-buru, dia meminta izin hari itu, di meninggal pekerjaannya dan berlari ke arah mobil Akram yang sudah datang menjemputnya. Saat melihat Edelweiss berlari ke arahnya, Akram tersenyum dan terlihat begitu bersemangat. Aku bersama dia lagi hari ini, bagus Matthias, kau memang adalah anak ayah. Seru Akram dengan perasaan yang sangat senang dan bangga bagaimana Matthias nampaknya sangat setuju jika ia bersama Edelweiss. Hanya dalam waktu singkat, Edelweiss masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa. Bahagia keadaannya. Apakah dia demam tinggi? Tanya Edelweiss. Apakah sudah diperiksa oleh dokter? Lanjutnya. Dia segera menghujani Akram dengan berbagai pertanyaan, wajahnya terlihat sangat pucat dan nampak sekali Edelweiss sedang khawatir berlebihan. Akram terdiam sejenak, dia tidak menyangka jika wajah Edelweiss sampai sepucat itu ketika mengetahui Matthias sakit. Dia sepertinya hanya merindukanmu, nampaknya dia menyadari jika ada koneksi antara kalian berdua, ujar Akram. Karena itulah dia demam sedikit, karena untuk pertama kalinya dia bersama ibunya tadi malam, seru Akram mencari-cari alasan. Sebenarnya dia sudah sangat khawatir juga, dia tidak suka melihat Edelweiss khawatir berlebihan seperti itu. Akram segera melajukan mobil, dengan perhatian yang terpecah karena dia merasa bersalah membohongi Edelweiss, padahal jelas-jelas ini adalah rencana anak mereka yang baru berusia 5 tahun. Benarkah seperti itu? Tanya Edelweiss. Aku ingin segera bertemu Matthias, aku ingin melihat keadaannya dengan mata kepalaku sendiri, ujarnya. Aku sungguh takut terjadi apa-apa dengannya, lanjut Edelweiss tanpa sadar menggenggam tangan Akram yang sedang memegang kemudi. Dia duduk menghadap ke arah lelaki itu dan menatapnya dengan tatapan yang penuh harap. Dek. Jantung Akram berdegup sangat kencang, sampai dia sungguh tidak fokus untuk berkendara lagi. Dengan spontan dia segera menghentikan mobil itu di tengah jalan dan langsung menghadapkan tubuhnya ke arah Edelweiss. Nafasnya menjadi berat, dan dia mengingat bagaimana sejak kemarin dia menahan dirinya sampai harus mandi air dingin berkali-kali untuk menahan itu.
Karena dia sudah benar-benar di ambang batas, dia terlalu menginginkan Edelweiss. Dia akan baik-baik saja kan? Tanya Edelweiss. Kenapa menghentikan mobilnya? Ayo kita cepat ke sana, seru Edelweiss lagi menggenggam tangan Akram semakin kuat. Seperti yang sering ia lakukan 5 tahun lalu, jika ia ketakutan atau sedih maka yang ia lakukan adalah menggenggam tangan lelaki itu dengan sangat kuat. Dia melakukannya secara spontan lagi. Wajahmu yang seperti ini benar-benar bisa membuatku gila, kau menggetarkan hati dan tubuhku, aku sangat ingin menciummu sekarang. Tapi, aku tahu jika aku lakukan maka kau akan melarikan diri lagi, jadi aku akan bersabar walau rasanya sangat menyakitkan. Seru Akram kembali menyadarkan dirinya, dia kembali menjalankan mobil itu. Edelweiss kebingungan untuk sesaat, dia memiringkan wajahnya dan alisnya mengernyit. Maksudnya, dia hendak bertanya maksud dari ucapan Akram. Namun matanya langsung mengarah ke arah tangannya yang menggenggam lengan lelaki itu. Dan tubuhnya yang ia condongkan ke arah Akram karena terlalu khawatir. Setelah menyadari itu, dia akhirnya mengetahui apa maksud dari ucapan Akram. Edelweiss berdeham. Bukan maksudku untuk melakukan hal yang memicu keinginanmu, aku melakukannya karena aku benar-benar khawatir. Celetuk Edelweiss langsung duduk dengan tubuh tegap, dan dia langsung melihat ke arah luar jendela mobil. Mendengar itu, Akram tersenyum tipis, senyuman itu sangat manis dan dia melirik sedikit ke arah Edelweiss. Walaupun kau tidak bermaksud, tapi aku sudah sangat senang, aku ingin kau menggenggamku seperti itu lagi, ujar Akram. Hari ini masaklah sup tahu yang sering kau berikan kepadaku dulu, pasti Matthias akan langsung sehat bugar, seru Akram mencoba menenangkan Edelweiss. Edelweiss yang mendengar suara lelaki itu yang sangat lembut dan bagaimana Akram nampak terlihat tidak memaksanya sungguh membuat hati Edelweiss bergetar. Sungguh dia belum bisa memaafkannya, itu adalah cerita lain, namun hatinya sungguh tidak bisa berbohong, jika lelaki itu telah merebutnya dan tidak akan bisa berubah. Hanya dalam beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di kediaman Akram. Tanpa menunggu Akram, Edelweiss segera berjalan dengan cepat menuju ruangan Matthias. Tangannya mengepal dengan kuat dan dia segera masuk ke ruangan Matthias. Matthias yang sudah mendapatkan laporan dari Paman Sin jika ayahnya dan ibu kandungnya itu sudah tiba membuat Nathan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Matthias, apakah kau baik-baik saja? Tanya Edelweiss. Kata ayahmu, kamu demam. Lanjutnya, aku khawatir sekali, bagaimana keadaanmu? Ujar Edelweiss langsung memeluk putra kecilnya itu, sebagaimana ia memeluk Nathan selama ini. Dek. Jantung Matthias berdegup kencang saat itu, dia merasa pelukan ibu kandungnya ini benar-benar hangat. Apakah nona calon istri ayah khawatir padaku? Tanya Matthias dengan suaranya yang masih terdengar mungil. Edelweiss yang memeluknya tadi segera melonggarkan pelukannya dan menatap ke arah Matthias yang benar-benar mirip dengan Nathan itu. Tentu saja, rasanya hatiku sangat sakit karena mendengar Matthias sakit, ujar Edelweiss. Aku khawatir sekali, jangan sakit lagi ya nak, lanjut Edelweiss mengusap wajah tembem Matthias. Edelweiss menangis dan kasih sayangnya benar-benar tumpah ruah. Edelweiss merasa bersalah setiap kali melihat Matthias, karena dia tidak ada merawat anaknya itu sejak bayi. Aku tidak terlalu sakit ibu, mungkin aku hanya sedikit kelelahan, jawab Matthias tersenyum sangat ceria. Mengetahui jika ia tidak lahir dari pohon melainkan memiliki ibu kandung yang sebenarnya sangat menyayanginya sungguh membuat Matthias senang sekali. Dia merasa, wanita yang ada di hadapannya itu harus menikah dengan ayahnya. Dek. Jantung Edelweiss berdegup sangat kencang ketika anak kecil yang memiliki wajah lucu itu memanggilnya dengan sebutan ibu. Ibu. Tanya Edelweiss dengan raut wajahnya yang seolah tidak percaya.
Edelweiss mengira jika Akram nampaknya sudah memberitahu Matthias semuanya. Ibu kan calon istri ayahku, jadi aku akan memanggilmu ibu dari mulai sekarang, seru Matthias lagi. Edelweiss menghela nafasnya dengan tenang, dia mengusap wajah Matthias lagi dan tersenyum lembut. Baiklah Matthias, aku akan memasak makanan untukmu agar bisa cepat sembuh, tunggu sebentar ya, seru Edelweiss. Edelweiss seolah tidak ingin melanjutkan pembicaraan yang diucapkan oleh Matthias itu. Edelweiss sudah pernah tersakiti dengan cara yang begitu hebat, dia tidak akan mau menikah dengan lelaki yang memiliki potensi akan menyakitinya dengan begitu hebat lagi. Matthias menganggukkan kepalanya, pipinya yang tembem itu sudah memerah dari tadi karena terlalu senang. Akram yang sebenarnya sejak tadi ada di depan pintu hanya menatap Edelweiss dan Matthias. Saat Edelweiss keluar dari ruangan, dia hendak mengikuti wanita yang dicintai itu, tetapi sebelum itu dia mengacungkan jempolnya ke arah putranya dan memperlihatkan wajah bangga. Hehe. Matthias menganggukkan kepalanya seolah menerima penggakuan dari ayahnya. Ayah dan anak itu benar-benar sangat mirip satu sama lain. Oleh karena rencana Matthias, Edelweiss kembali berada di kediaman Akram dan menghabiskan waktu dengannya. Dan bonus yang paling hebat adalah, Akram bisa memakan sup tahu yang sangat-sangat ia rindukan itu. Edelweiss sudah memasak sup tahu untuk Matthias, tetapi saat hendak membawa ke Matthias, Akram mengatakan mereka makan di meja makan saja. Kenapa kau juga ikut makan? Tanya Edelweiss dengan raut wajah yang penasaran, padahal jelas-jelas ia memasak untuk Matthias. Dengan senyum lebar dan mata yang berbinar, dia melihat ke arah Edelweiss. Akram duduk bersampingan dengan Matthias dan keduanya tersenyum membuat pipi Edelweiss memerah. Blues Asteris, ini terasa seperti mimpi, mereka berdua sangat mirip dan bahkan memiliki senyuman yang sama. Jika Nathan ada di sini, maka mungkin aku tidak akan bisa mengukur kebahagiaanku, benak Edelweiss tanpa sadar merasa hatinya begitu hangat. Untung saja aku memasak banyak, jadi bagian Matthias tidak akan dihabiskan olehmu, seru Edelweiss lagi segera menaruh sup itu di dua wadah, dan memberikannya kepada Akram dan Matthias yang sudah tidak sabar memakan sup tahu buatan Edelweiss.